Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Anak-anak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa lagi dengan Bapak Muhammad Yusuf. Bapak akan kembali belajar pendidikan agama Islam, yang kali ini kita masuk ke bab 3 ya, yaitu menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, bersama Bapak Muhammad Yusuf. Baik, langsung saja. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis dampak negatif sikap hidup berpoya-poya, ria, dan sum'ah. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis cara menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, dan sum'ah. Langsung saja anak-anak, kita awali perjumpaan kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Menghindari sifat hidup berpoya-poya. Baik. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan berpoya-poya? Baik. Kali ini Bapak akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan berpoya-poya. Jadi anak-anak, berpoya-poya dalam agama Islam itu disebut dengan isrof. Isrof itu melampaui batas atau tabzir. Tabzir itu artinya boros. Orangnya disebut mubazir. Orang yang menghambur-hamburkan, yang boros, itu disebut mubazir. Jadi keduanya itu adalah perilaku berlebih-lebihan dalam Islam ya. Nah, dan ini mengerikan sekali ya. Ternyata berpoya-poya itu keduanya termasuk ke dalam perbuatan syaitan. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak akan menjelaskan Al-Quran dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura wallahu a'lam bishawab. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudaranya setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi jelas anak-anak, bisa kita simpulkan bahwa orang yang berpoya-poya, yang boros, yang sering membazirkan harta, itu adalah dikategorikan sebagai sahabatnya setan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Nah, oleh karena itu kita harus sebisa mungkin bisa menghindari sifat berpoya-poya. Kemudian, nah, apa saja sih contoh perilaku tabzir dan isrof dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, yang pertama, ini ada contoh tabzir dan isrof dalam makanan dan minuman. Nah, contohnya, seseorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran. Ia takut tidak mendapatkan bagian, tanpa sama sekali tidak mempertimbangkan daya tampung perutnya. Akhirnya ia tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut. Nah, hati-hati ya. Bagi kita yang suka diundang ke pesta pernikahan, tanpa tahu kapasitas perut kita membawa makanan sebanyak-banyaknya karena kita merasa lapar, ternyata tidak habis. Nah, itu perilaku tersebut adalah perilaku mubazir atau isrof yang harus kita hindari ya. Jadi secukupnya saja, lebih baik kita nambah lagi aja. Kemudian contoh berikutnya, nah ini ada contoh tabzir dan isrof dalam berbicara. Nah, contohnya bagaimana? Nah, berkata-kata yang tidak penting dan tidak perlu, baik secara langsung bertemu dengan lawan bicara ataupun melalui media elektronik, termasuk di media sosial ya. Contoh lainnya menggunakan kuota internet
untuk searching dan chatting hal-hal yang tidak perlu. Nah, jadi anak-anak tidak berbicara secara langsung, sekarang itu berbicaranya di handphone. Mulut tertutup, jempol berbicara sekarang itu ya. Nah, jadi berbanyak berbicara, membicarakan hal-hal yang tidak penting, ternyata itu dikategorikan isrof dan tabzir juga ya dalam hal bicara. Jadi apabila kita tidak bisa berbicara yang tidak penting, maka diam itu adalah lebih baik. Maka ada istilah diam itu emas. Nah, maksudnya ketika bicara kita itu tidak bermanfaat, justru banyak madaratnya, maka dengan diam itu adalah emas. Diam lebih baik. Ya, kita sering mengakses konten-konten yang tidak penting, justru akan membawa kemadaratan untuk kita. Nah, itu juga adalah hal yang harus kita hindari. Dan itu termasuk kepada perbuatan isrof dan tabzir atau boros. Ya, dan tetap yang namanya kuota itu akan cepat habis daripada dimanfaatkan kepada hal yang tidak penting, mending kepada hal yang penting saja. Oke. Selanjutnya ada contoh tabzir dan isrof dalam penampilan. Contohnya apa? Nah, ini dia contohnya. Memakai perhiasan emas di kedua tangan, leher, jari, jemari, dan kaki pada saat pertemuan warga. Berpakaian mahal, mewah, lengkap dengan tas impor dari luar negeri. Nah, ternyata anak-anak berpakaian berlebihan itu tergolong tabzir dan isrof. Berlebih-lebihan. Jadi tidak boleh berlebih-lebihan. Secukupnya saja. Ya kan Pak, emasnya juga bukan punya Bapak, tapi punya saya. Kecuali kalau punya orang lain. Ya, meskipun punya kamu emasnya, tetap perilaku tersebut tidak baik. Kenapa? Selain merugikan di menjadikan orang lain iri dan sebagainya, juga itu bisa menjadi pemicu terjadinya kriminal, ya kan? Banyaknya jamret, ya kan? Rampok, copet dan sebagainya. Ternyata itu ada dipicu dari perbuatan tersebut. Nah, lebih baik kita sederhana saja, tidak usah berlebihan. Kalau kita punya emas dan sebagainya, ya secukupnya saja dipakainya, jangan berlebihan gitu. Baik. Nah, anak-anak, apa dampak negatifnya? Nah, ini harus kita ketahui dulu. Apa dampak negatif dari hidup berfoya-foya? Yang pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi dan melalaikan akhirat. Ternyata dengan gaya hidup berfoya-foya, dunia semakin dicari, semakin haus. Semakin kita mencari dunia, semakin lupa kepada akhirat. Nah, jadi rumusnya sekarang kejar akhirat, maka dunia akan mengikuti. Begitu ya. Yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Jelas, ini ketika kita memiliki berfoya-foya, bergaya hidup berfoya-foya, itu akan menimbulkan sifat iri, dengki bagi yang lainnya. Ya, yang ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Betul sekali. Kenapa? Karena harta yang dia miliki, ya jelas kan, itu membuat dia semakin enak, dan ketika tidak memiliki apapun, pantas saja jadi frustasi. Yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Nah, ini dia ya. Penyakit juga kikir itu ya. Nanti kikir ini akan dikalungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir. Oke. Nah, anak-anak, kemudian bagaimanakah kalau kita sudah tahu bahayanya sifat boros ya, sifat isrof dan tabzir, lalu kita harus tahu juga bagaimana cara menghindarinya. Nah, cara menghindari gaya hidup berfoya-foya ini dia. Ya, yang pertama, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Jadi kita itu jangan membelanjakan harta sesuai dengan keinginan. Kalau sesuai dengan keinginan, segala sesuatu pasti ingin saja. Tapi apakah yang kita beli itu butuh atau tidak? Urgen atau tidak? Seandainya tidak butuh, tidak urgen, maka sebaiknya jangan. Begitu ya. Kadang ada diskon besar-besaran, tiba-tiba dibeli gitu kan. Setelah dibeli kita bingung sendiri, ini buat apa gitu. Nah, dan itu kan termasuk berfoya-foya juga. Coba kalau misalkan disedekahkan kepada fakir miskin, tentunya itu lebih bermanfaat.
Yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Nah, dengan membiasakan bersedekah, membantu orang lain, ini akan menghindari kita dari gaya hidup berpoya-poya. Yang ketiga, bergaya hidup sederhana. Ya secukupnya, cara hidup sederhana. Yang keempat, selalu bersyukur. Nah, dengan selalu bersyukur, maka ini lambat laun akan mengikis sifat gaya hidup berpoya-poya. Ya, kenapa? Karena orang berhidup berpoya-poya ini kebanyakan dia itu tidak pernah melihat ke bawah. Matanya itu selalu lihat ke atas. Kalau kita selalu melihat ke bawah, maka selamanya tidak akan bersyukur. Kalau kita selalu melihat ke atas, maka selamanya tidak akan bersyukur. Tapi kalau kita selalu melihat ke bawah, banyak orang yang lebih derajatnya atau dari segi kekayaannya ya kurang atau lebih rendah daripada kita, banyak. Nah, ternyata kita diberikan kekayaan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus bersyukur. Yang kelima, bertindak selektif dan terencana. Nah, dan yang terakhir adalah bersikap rendah hati. Maka anak-anak, keenam hal ini apabila kita miliki, maka insya Allah kita akan terhindar dari sifat hidup berpoya-poya. Nah, lalu bahayanya memiliki sifat kikir apa? Nah, ini dijelaskan dalam Al-Quran. Al-Quran surat Al-Imran ayat 180. Nah, ini ya. Mudah-mudahan kita terhindar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu a'lam bishawab, yang artinya, dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Masya Allah. Subhanallah, ternyata anak-anak, apa yang kita kikirkan itu hartanya akan dililitkan di leher kita nanti pada yaumil qiyamah. Ya. Baik. Oke, sekarang yang kedua adalah menghindari sifat riya dan sum'ah. Bahaya tidak riya, sifat riya dan sum'ah? Oke. Apa sih sum'ah dan riya? Secara bahasa, sum'ah berarti memperdengarkan. Secara istilah, sum'ah itu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah dengan melakukan yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapatkan pujian atau sanjungan. Nah, sedangkan riya secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah, riya yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Oke. Nah, jadi anak-anak, yang namanya sum'ah dan riya itu beda tipis. Kalau riya itu menceritakan segala bentuk ibadah kepada orang lain supaya ingin didengar oleh orang lain. Kalau riya berbuat baik tapi ingin dilihat oleh orang lain. Kalau riya ini tidak berbicara tapi lebih ke action gitu ya. Kalau sum'ah itu lebih ke diceritakan apa yang pernah dia lakukan, diceritakan ke orang lain. Kebaikan ibadah dia diceritakan ke orang lain. Nah, gitu ya. Nah, ini di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Baik,
Anak-anak, ya, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilus shadaqatikum بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Wallahu a'lam bimuradi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, pamer karena manusia, dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Nah, jelas anak-anak, dari ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar beribadah atau menginfakkan sesuatu itu, ya, tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain karena itu termasuk ke dalam riya, ya. Nah, baik, selanjutnya kalau kita berbicara riya itu dibagi menjadi dua tingkatan. Yang pertama ada riya khalis, yang kedua ada riya syirik. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan kedua istilah ini? Yang pertama adalah riya khalis. Riya khalis adalah yaitu melakukan ibadah hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia semata. Nah, kemudian kalau riya syirik yaitu melakukan suatu perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus juga karena ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Nah, begitu. Jadi bisa dijelaskan dulu nih anak. Jadi kalau riya khalis, ibadahnya ini mutlak bukan karena Allah tapi karena manusia. Jadi khalis itu ya murni gitu ya. Murni karena tujuannya karena manusia, mutlak. Nah, tapi yang riya syirik ini, selain dia melakukan ibadahnya untuk Allah, namun di dalam hatinya ada keinginan ingin dilihat oleh orang lain, dipuji oleh orang lain. Ia kepada Allah, ia juga untuk manusia. Nah, maka ini disebut dengan perbuatan menyekutukan atau dengan bahasa Arab disebut dengan syirik. Nah, jadi bagaimana keduanya? Kedua-duanya adalah perilaku tercela yang tidak boleh kita miliki, ya. Nah, maka sebesar apapun amalnya, kalau kita memiliki riya ataupun sum'ah, kita berkeinginan amal kita supaya dipuji oleh orang lain, didengar oleh orang lain, dilihat oleh orang lain, maka amal itu di hadapan Allah tidak memiliki pahala. Pahala amal yang kita kerjakan tidak diberikan pahala oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, sangat rugi sekali itu. Baik. Nah, kemudian kalau ditinjau dari bentuknya, riya dibagi menjadi dua. Satu, ada riya dalam niat. Yang kedua, ada riya dalam perbuatan. Nah, riya dalam niat, contohnya seseorang berkata bahwa ia ikhlas beribadah kepada Allah, padahal di dalam hatinya tidak demikian. Maka hal ini termasuk riya dalam niat. Nah, gitu ya, contohnya. Kemudian riya dalam perbuatan, contohnya seseorang memperlihatkan badan yang kurus dan wajah yang pucat agar disangka sedang berpuasa dan menghabiskan waktu malam untuk sholat tahajud. Jadi Masya Allah, jadi anak-anak hati-hati. Nah, ini dalam perbuatan ada orang-orang yang pengen disebut ahli ibadah sampai dia berupaya sedemikian rupa untuk menjadi orang yang disebut ahli puasa, sampai-sampai dikurus-kurusin badannya gitu ya. Tapi semua itu tujuannya bukan untuk Allah tapi untuk manusia. Allah mendalik ya.
Yang kedua, seseorang yang memperlihatkan tanda hitam di dahi agar disangka sebagai ahli sujud. Ada kan orang yang sampai keningnya itu hitam, tapi hitamnya bukan karena alami, tapi dibuat-buat, dan tujuannya itu adalah supaya disebut ahli sujud, ahli ibadah. Nah, kalau tujuannya seperti itu termasuk riya dalam perbuatan. Ya, jadi sia-sia saja melakukan ibadahnya, karena ibadahnya tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, selanjutnya, seseorang yang bersifat riya dan sum'ah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ini ciri-cirinya, ya. Mudah-mudahan kita bisa menghindari, ya. Yang pertama adalah selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. Nah, ini ciri orang yang riya sum'ah, selalu menyebut-nyebut amalnya. Kemarin gua udah nyumbang masjid berapa, 100.000, ya 100.000 aja sombong gitu ya. Jadi kebaikannya diungkit-ungkit, apapun kebaikan. Nah, jadi kalau kebaikan itu jangan diungkit-ungkit. Kita bagaikan BAB, coba. Nah, ketika kalian BAB itu ada nggak yang diinget-inget? Nggak kan, jijik gitu kan. Nah, harus seperti itu dalam beribadah juga gitu ya. Kalau ibadah itu dirahasiakan saja, nggak boleh disebut-sebut, diungkit-ungkit gitu ya. Nah, ketika kita beribadah, yakin Allah akan memberikan pahala gitu ya. Yang kedua adalah beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain. Ya, jadi kalau ciri orang-orang yang riya sum'ah itu musiman. Musim sedekah ikut sedekah. Musim ngaji ikut ngaji. Ketika nggak musimnya udah. Tapi kalau orang yang betul-betul ikhlas, tidak ada musiman. Mau musim sholat, gak sholat, ya tetap saja. Musim baca Al-Quran, pada bulan Ramadan orang semuanya baca Al-Quran, gitu ya. Ya setelah selesai Ramadannya, Al-Qurannya ditinggalkan, gak dibaca lagi. Nah, itu musiman. Nah, itu pertanda orang riya seperti itu, gitu ya. Ikut-ikutan. Yang ketiga, malas atau enggan melakukan amal soleh apabila tidak dilihat oleh orang lain. Jadi semangatnya dia kalau ada orang baru dia beramal soleh. Kalau sendirian, Masya Allah diam. Justru disitulah anak-anak ujian yang paling besar ketika kita sedang sendiri. Ketika kita sedang sendiri, di situ ujian yang paling besar. Ketika kita dalam keadaan ramai, pasti kita ada rasa malu. Ketika tidak melakukan sholat, ketika tidak melakukan ibadah-ibadah yang lain dan orang lain melakukan itu. Tapi ketika kita sendiri, bisa saja orang ahli ibadah ketika sendiri tidak ibadah. Nah, ini anak-anak yang harus kita pertahankan ibadah kita, baik rame maupun dalam keadaan sendiri. 4. Melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah khalayak ramai. Nah, ya, jadi melakukan kebaikannya itu kalau rame. Yang kelima, amalannya selalu ingin dilihat dan didengar agar dipuji oleh orang lain. Nah, itu jelas. Yang keenam, ekspresi amal berbeda karena sedang dilihat oleh orang lain atau tidak. Nah, kalau sedang dilihat oleh orang lain, ekspresi beda. Tapi kalau enggak, kalau tidak sedang dilihat, kalau kemana-mana selalu pengen orang lain tahu ketika beramal. Mau sedekah, bawa kamera, habis itu diupload di YouTube, di IG, di Facebook, supaya pengen dilihat bahwa dia sebagai gemar ibadah, gemar sedekah. Nah, itu perilaku tidak terpuji. Yang ketujuh, tampak lebih rajin dan bersemangat dalam beramal saat mendapatkan sanjungan. Sebaiknya semangatnya akan turun apabila mendapatkan cemoohan dari orang lain. Nah, itu ciri-cirinya. Mudah-mudahan dari 7 hal ini, ya, mudah-mudahan tidak ada dalam diri kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga diri kita dari 7 hal ini, terutama dari sifat-sifat orang riya dan sum'ah. Amin. Baik. Selanjutnya, nah ini dia dampak negatif. Dampak negatif dari perbuatan tersebut, riya dan sum'ah. Nah, ini dia ya. Yang pertama, muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. Nah,
Yang kedua, muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. Ketiga, merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. Yang keempat, mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Yang kelima, menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain. Yang keenam, menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Nah, oke, jadi jelas nih, saya akan bahas nomor 3 nih, merusak nilai pahala dari suatu ibadah. Itu jelas sekali. Jadi anak-anak sia-sia perbuatan yang didasarkan ingin dipuji, disanjung oleh manusia, maka rusaklah pahala dari amalan tersebut. Hati-hati. Sholat tapi tujuannya karena manusia, itu tidak berpahala. Baca Al-Quran niatnya selain kepada Allah tapi untuk manusia, maka tidak berpahala. Dan selain tidak berpahala, mengundang murka Allah. Bahkan itu disebut dengan riya syirik tadi yang sudah dijelaskan. Ya, naudzubillah. Nah, baik. Selanjutnya ini adalah berikut ini beberapa cara menghindari sifat riya dan sum'ah. Mudah-mudahan kita bisa ya. Apa saja caranya? Ini dia. Nah, yang pertama, ya, ini cara menghindari sifat riya dan sum'ah, yaitu meluruskan niat. Bagaimana maksudnya meluruskan niat? Ketika kita mau beramal, koreksi, periksa apakah niat kita untuk Allah atau untuk manusia. Kalau seandainya di dalam hati yang paling dalam kita terbesit niatnya untuk manusia, segeralah beristighfar kepada Allah dan janganlah diulang, ya. Dan segera beristighfar kepada Allah, lalu perbaiki niat kita bahwa niat ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini dia ya. Yang ketiga, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa terhindar dari sifat riya dan sum'ah. Anak-anak, kita sebagai hamba Allah tidak memiliki kekuatan apapun kecuali hanya kekuatan Allah. Maka oleh karena itu hanya Allah lah yang bisa menghindarkan hambanya dari mara bahaya, ya. Maka mohon kepada Allah supaya kita terhindar dari sifat riya dan sum'ah. Lanjut. Yang keempat, memperbanyak rasa syukur. Dengan memperbanyak rasa syukur, maka insya Allah kita akan terhindar dari sifat riya dan sum'ah. Yang kelima, memperbanyak ingat kematian. Nah, betul sekali. Karena dengan memperbanyak ingat kematian, kita akan semakin beribadah kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Apa yang kita lakukan, yang salahnya akan kita introspeksi. Jadi, memperbanyak ingat mati itu suatu hal yang sangat bagus sekali. Nah, yang keenam, membiasakan hidup sederhana. Nah, yang ketujuh tidak ada ya, yang sampai 6. Nah, itu 6 perkara ini mudah-mudahan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lanjut. Nah, sekarang alhamdulillah, jadi materinya sudah selesai, anak-anak. Nah, ini ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajarannya yaitu silahkan kalian kerjakan LKPD yang ada di link ini. Jadi linknya silahkan diklik ya, nanti akan nyambung ke LKPD gitu ya. Atau silahkan dipindai. Nah, ini nanti akan nyambung juga ke LKPD ya. Oke. Kemudian nah, ini referensinya. Jadi materi ini Bapak dapatkan dari buku Paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kurikulum Merdeka dari Kemendikbud ya. Akhir kata, mohon maaf. Nah, sebelum Bapak menutup materi ini, nah, ini ada benteng amal. Nah, jadi ada benteng amal ya, supaya amal kita ini terjaga ya. Nah, benteng amal itu ada 3. 1, merasa bahwa hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berniat meraih ridho Allah Subhanahu wa taala agar dapat mengalahkan hawa nafsu. Yang ketiga, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan menghilangkan dia. Itu saja anak-anak.
yang dapat Bapak sampaikan. Pasti banyak kekurangan ya. Untuk itu Bapak mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan, dan Bapak ucapkan terima kasih atas segala perhatian kalian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sampai jumpa lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.